Selamat berjumpa kembali dengan saya Gunadi. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pertahanan tubuh atau imunologi. Materi ini adalah bagian dari materi biologi kelas 11 IPA. Ya, sistem pertahanan tubuh adalah salah satu bagian dari sistem tubuh kita dengan tujuan adalah menjaga agar tubuh tetap sehat, siap menghadapi kuman yang masuk. Topik ini sangat relevan dengan akhir-akhir ini di mana Indonesia dan seluruh dunia sedang menghadapi satu penyakit COVID-19 atau yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Ya, kita membahas sistem pertahanan tubuh. Ya, di dalam tubuh kita proses pertahanan tubuh itu dilaksanakan oleh gabungan sel, senyawa, jaringan maupun organ yang semuanya bertugas untuk menjaga daya tahan tubuh kita atau resisten atau mampu melawan kuman yang masuk, benda asing yang masuk, atau senyawa asing yang masuk yang berpotensi mengganggu kesehatan tubuh kita. Imunitas itu merupakan mekanisme tubuh kita untuk melindungi diri ketika ada pengaruh biologis dari luar. Respon imun merupakan reaksi atau tanggapan yang dilakukan oleh tubuh melalui sel, molekul, jaringan ataupun organ terhadap benda asing yang masuk. Ya, kita teruskan. Setelah pengertian tadi, kita kepada klasifikasi atau pengelompokan imunologi atau sistem pertahanan tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pertahanan alamiah, sering juga disebut sebagai pertahanan non-spesifik, dan pertahanan non-alamiah yang disebut spesifik. Kalian bisa melihat sajian grafis di sebelah kanan, itu adalah rekayasa gambar beberapa virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Mungkin kalian sudah akrab dengan virus yang bentuknya mirip dengan ranjau laut. Ya, ini adalah mirip dengan virus penyebab pandemi sekarang ini maupun penyebab penyakit AIDS yang pernah dibahas di kelas 10. Kita akan bahas mengenai sistem pertahanan yang alamiah untuk tayangan kali ini, sedangkan yang non alamiah nanti kita pada tayangan berikutnya. Pengertian alamiah adalah di bawah sejak lahir, tubuh kita sudah mempunyai sistem kekebalan ini tanpa harus ada tambahan yang lainnya. Yang kedua, non-spesifik. Artinya, pertahanan ini tidak ditujukan pada penyakit tertentu. Misalnya, pes, kolera, TBC, ataupun Ebola. Jadi tidak terkait dengan penyakit tertentu. Yang ketiga, pertahanan ini ya berlaku untuk semua mikroba yang masuk. Ya. Kemudian bagaimana sistem pertahanan ini bekerja? Ya, ada beberapa cara. Bisa secara fisik, secara biokimia, kemudian mekanisme humoral, mekanisme seluler, dan respon peradangan. Gambar di sebelah ini menunjukkan beberapa bagian tubuh kita, baik itu organ maupun jaringan yang bisa terlibat dalam proses pertahanan alamiah. Mata menghasilkan air mata, kemudian kulit dengan lapisan epidermisnya,
Kemudian di sistem urogenital itu ada beberapa kelenjar. Kemudian pada sistem pencernaan ada senyawa yang dihasilkan, dan pada sistem pernapasan selain ada mukosa juga ada epitel bersilia, dan masing-masing nanti bisa kita lihat di bagian belakang bagaimana bisa membantu sistem pertahanan tubuh kita. Kita lihat yang pertama adalah mekanisme secara fisik, pertahanan secara fisik. Ya. Di sini sifatnya adalah menghambat masuknya kuman ke dalam tubuh. Pola ini mirip dengan kalau kalian naik motor menggunakan jaket, sehingga debu atau asap kendaraan tidak langsung menempel pada kulit kita, tetapi kepada lapisan jaket tersebut. Semakin tebal jaketnya, maka kita semakin terlindung dari debu ataupun asap. Jadi di sini analoginya adalah semakin tebal lapisan-lapisan tersebut, maka tubuh kita semakin terlindungi. Ada 3 cara mekanisme fisik ini. Yang pertama adalah epidermis kulit. Kalian sudah membahas ini ketika kita membicarakan ekskresi dan indera. Kalian tahu bahwa kulit kita ada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis sendiri ada bagian-bagian yang kita sebut dengan stratum, dan yang paling luar adalah stratum corneum. Merupakan lapisan yang mati. Ya, sekali lagi, meskipun ini sudah sel-sel yang mati, mempunyai fungsi dalam pertahanan tubuh kita. Hati-hati kalau kalian melakukan proses pengelupasan kulit-kulit yang mati di permukaan tubuh kita. Berarti itu sudah menurunkan salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Yang kedua, membran mukosa atau lapisan lendir. Di dalam tubuh kita itu ada kelenjar-kelenjar yang akan menghasilkan mukus atau lendir. Nah, ini juga akan bisa menghambat pergerakan kuman. Contohnya pada saluran respirasi itu selalu lembab karena ada mukus. Demikian juga saluran pencernaan dari rongga mulut sampai dengan anus itu terdapat banyak kelenjar. Salah satunya menghasilkan mukus untuk pertahanan fisik ini. Kemudian ada epitel bersilia. Ini paling gampang kita temukan pada lapisan trakea, epitel bersilia, yaitu pada epidermis permukaan dalam. Yang kedua, pertahanan biokimia. Ya, ini dikerjakan oleh kelenjar di dalam tubuh kita yang menghasilkan cairan, misalnya cairan keringat dan cairan minyak itu dihasilkan oleh permukaan kulit kita. Kemudian di lambung itu menghasilkan getah lambung, ada getah empedu, ada getah usus. Ya, nah getah-getah ini bisa mengubah keseimbangan keasaman sehingga kuman yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan keasaman tadi akan mati. Kemudian ada lagi mekanisme yang dikatakan dengan humoral. Di sini merupakan senyawa kimia yang tersimpan di dalam darah, plasma darah, dan berbentuk senyawa protein. Ada beberapa jenis senyawa protein yang terlibat di dalam mekanisme humoral ini. Yang pertama adalah yang kita kenakan dengan komplemen berupa senyawa protein. Ini dihasilkan oleh sel-sel pada hati yang kita namakan hepatosit, kemudian oleh sel darah putih yaitu yang disebut dengan monosit. Nah, senyawa komplemen ini mempunyai 2 sifat. Yang pertama, dia akan merusak membran sel dari kuman yang masuk sehingga mati, atau memicu sel-sel fagosit yang ada di dalam darah untuk menjadi lebih
agresif menyerang kuman yang masuk. Kemudian yang kedua, interferon. Ini adalah senyawa protein juga, ya, dihasilkan oleh sel tubuh yang sudah dimasuki atau terinfeksi virus. Kalau sudah masuk dihasilkan interferon, maka sifat sel berubah menjadi antivirus atau resisten. Ya. Yang ketiga, protein yang kita kenal dengan C-reaktif protein atau CRP, ya. Ini dihasilkan oleh sel-sel pada jaringan atau bagian tubuh yang sudah mengalami infeksi akut. Protein keempat adalah kolektin. Ini juga merusak membran sel. Dan yang terakhir adalah lisosim, merupakan senyawa protein yang dihasilkan oleh lisosom, bersifat lisis. Ya, ini adalah mekanisme humoral. Yang berikutnya adalah pertahanan seluler. Ya, ini dilakukan oleh sel tubuh. Tadi di depan sudah disinggung, yaitu sel-sel yang bersifat fagosit atau predator terhadap kuman. Di dalam tubuh kita ada sel darah putih yang mempunyai sifat fagosit, yaitu monosit, neutrofil, dan eosinofil. Di kelas 10 kalian pernah membahas protozoa, salah satunya adalah amuba, di mana bentuknya bisa berubah-ubah ketika dia mendekati makanan. Nah, kurang lebih mekanisme seluler adalah seperti itu. Jadi, kuman yang ada didekati kemudian dimangsa dan dijadikan sumber makanan oleh sel fagosit tersebut. Kemudian ada mekanisme peradangan. Ya. Benda asing yang masuk ke dalam tubuh akan memicu sel-sel tubuh untuk memberikan sinyal berupa senyawa kimia yang kita kenal dengan histamin. Nah, akibatnya ini akan meningkatkan permeabilitas membran pembuluh kapiler, pembuluh darah kapiler, atau pembuluh rambut. Kalian juga bisa melihat ketika ada infeksi di kaki kita atau di bagian tubuh kita, biasanya akan bengkak, warnanya agak merah. Ya. Nah, itu berarti terjadi permeabilitas membran kapiler tersebut. Kemudian dengan adanya senyawa kimia tadi yang kita sebut dengan histamin, itu juga akan mengundang datangnya sel-sel fagosit ke daerah luka untuk membunuh kuman yang masuk. Kalian harus tahu bahwa setiap luka di dalam tubuh kita itu adalah menjadi pintu masuk bagi kuman ke dalam tubuh kita, sehingga ada peluang kita mengalami sakit atau infeksi. Kemudian mekanisme peradangan yang kedua adalah demam. Ya, yaitu kenaikan suhu tubuh, ya, terutama di daerah yang mengalami peradangan tadi. Nah, dengan naiknya suhu tubuh ini, maka perkembangan kuman akan terhambat. Juga sel fagosit akan menjadi lebih aktif, dan yang lainnya adalah di situ akan terjadi mekanisme perbaikan dengan pembentukan jaringan tubuh untuk menutup bagian yang luka. Ya, demikian ya tayangan kita untuk masalah imunologi bagian yang pertama. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Kita masih harus ada di rumah, ikut aturan pemerintah karena PSBB pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.